Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kita akan melihat sebenarnya seberapa efektifkah program Capres dalam kampanye Pilpres kemarin untuk menentukan kemenangan. Ya, dari hasil hitung sementara KPU, paslon nomor urut 2 paling unggul. Apakah program makan siang gratis yang paling disukai oleh pemilih? Sudah memasuki hari kelima setelah pemungutan suara, fenomena larinya suara pemilih masih menjadi bahan perbincangan. Pada pemilu tahun ini, pemilih legislatif partai tidak berbanding lurus dengan pemilih presiden. Hal ini disebabkan beberapa faktor penentu seperti ketokohan, mesin partai, dan program yang diusung oleh masing-masing paslon. Kampanye Capres di daerah dan sejumlah kota besar beberapa waktu lalu memperlihatkan masing-masing paslon mengagungkan semangat untuk perbaikan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Paslon nomor urut 1 yang sejak awal mendeklarasikan tagline perubahan. Paslon nomor urut 2 dengan konsisten dari awal dialog Capres hingga kampanye menggembar-gemborkan makan siang dan susu gratis. Hingga paslon nomor urut 3 yang menjual program pendidikan dan internet gratisnya. Program-program yang disajikan paslon tersebut dianggap menjadi salah satu penentu yang menjadi faktor naiknya elektoral. Terbukti, usai pencoblosan kemarin dari hasil perhitungan sementara di KPU, paslon nomor urut 2 lah yang mendapatkan suara terbanyak. Kemudian disusul paslon nomor urut 1 dan 3. Dari hasil penelitian sejumlah lembaga survei, seperti yang dilakukan oleh lembaga survei LSI Denny JA, mereka menemukan faktor penentu naiknya elektoral ada 3 faktor, yaitu faktor ketokohan, partai, dan program. Data yang mereka temukan di lapangan, program dari paslon nomor urut 2, pasangan Prabowo dan Gibran lah yang paling banyak diminati oleh para pemilih bagi-bagi bansos, makan siang, dan susu gratis. Faktor program, kita harus melihat bahwa struktur pemilih kita ini kan menengah ke bawah, grassroots gitu. Dari sisi program ada 2, yang pertama dari programnya Jokowi, bansos yang diributkan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini menyentuh mayoritas pemilih. Dan ini menggugah mereka untuk menggeser pilihannya Jokowi ke Prabowo gitu. Yang kedua, Prabowo sendiri menawarkan program makan siang gratis, susu bagi segmen menengah ke atas, ini mungkin hal yang diejek-ejek, bahkan konyol bagi mereka. Tapi bagi menengah ke bawah, ini sangat dibutuhkan. Bayangkan kalau kita lapar di sekolahan misalnya. Dikasih handphone atau dikasih makan, yang diambil makan pasti. Sementara itu, meskipun tidak begitu jauh dengan LSI, peneliti dari lembaga survei Poll Tracking Indonesia menemukan faktor program hanya berhasil menjerat pemilih sekitar 10% saja. Poll Tracking Indonesia justru menemukan fenomena lain yang terjadi di pemilu tahun 2024. Mereka menemukan adanya data split ticket voting, yaitu pemilih melakukan pemungutan suara dengan tiket terpisah. Simpatisan partai pengusung memilih calon presiden dari calon lain di luar calon presiden yang diusung oleh partainya. Tingginya fenomena split ticket voting. Split ticket voting ini kita bisa melihat di partai di luar pendukung Prabowo Gibran. Toh itu kan sudah mayoritas, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sudah mayoritas. Tapi kita lihat partai yang di luar koalisi ini. Misalnya saya buka paslon nomor 1. PKB itu di exit poll, pemilih PKB ke 01 ke Anies Muhaimin itu hanya 41%. Justru lebih besar 48%-nya memilih Prabowo Gibran. Begitu juga dengan Partai Nasdem, 45% ke 01, justru lebih tinggi sedikit, 47% mereka memilih ke 02. Jadi 2 partai pendukung Anies Muhaimin itu justru lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Yang kedua, partainya Mas Ganjar juga demikian untuk khusus P3. P3 itu 66% memilih Prabowo Gibran. Hanya 12% di exit poll kami mereka memilih Ganjar. PDIP betul lebih banyak ke Ganjar. Itu pun tidak maksimal dibandingkan Gerindra ke Prabowo. Hanya 53% memilih Ganjar. Sementara sekitar 38, hampir 40%-nya memilih 02. Meski tahapan penghitungan suara resmi dari KPU belum 100%, diharapkan masyarakat agar lebih tenang mengawal pemilu ini sampai tuntas. Tim TV One mengabarkan.